Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih Anda masih bersama kami di Economic Challenges dan kita ada di bagian akhir diskusi kita malam ini. Saya ingin langsung ke Prof. Didi dulu. Prof. Didi, kalau Anda lihat ini kan sudah terjadi ya, ada hubungan kerjasama yang terakhir. Ada sekian kerjasama, ada 175 triliun kalau tidak salah nilainya yang dibawa. Bagaimana memastikan bahwa kalau pinjam bahasa anak muda sekarang, Prof. Didi, Indonesia harus menang banyak daripada Tiongkok. Bagaimana, Prof? Itu kan MOU ya, baru perjanjian awal ya. Maka itu screening ya, seleksi yang ketat. Ya seperti kita memilih benih lah, benih yang kurang bagus dibuang ya. Seperti kereta cepat ini benih yang tidak bagus, semestinya dibuang, tapi sudah terlanjur tumbuh ya kerdil begitu ya. Jadi menurut saya statement umum bahwa masuk ke dalam kerjasama Cina itu mudah dan sembrono harus kita bikin seleksi yang sangat ketat. Ya, seperti contoh mulai dengan rumah sakit. Untuk apa mulai? Ya, 5 tahun ini pengusaha Indonesia ratusan bikin jauh lebih banyak dari 30 itu. Ya ini sebenarnya tidak tahu peta. Karena itu menurut saya seleksi dan kritik seperti ini ya Pak Hendrawan nggak apa-apa sebagai otokritik lah ya, internal demokrasi itu penting asal berdasarkan data-data ya, sehingga apa yang dijalankan pemerintah ini berjalan dengan bagus ya, tidak merugikan ya. Kita sudah punya sumber daya banyak dulu, minyak, kemudian hutan, nggak jadi apa-apa, pendapatan tetap 4.000 dari dulu, cuman naik dari 3.500 ke 4.500 hampir 10 tahun ini ya. Karena resource-nya itu ekspor ke Cina terutama hanya 40% yang industri yang punya nilai tambah tinggi. Kalau dari sisi pergaulan internasional, Prof. Didi, ini kan kelihatannya jadi Indonesia belakangan lebih heavy ke Tiongkok. Bagaimana kira-kira dampaknya kepada hubungan Indonesia dengan Amerika Serikat misalnya? Yang posisi heavy ke Tiongkok itu Kamboja dengan Myanmar ya, Myanmar. Oh, Indonesia ya, yang belum. lain itu seperti Vietnam, Singapura ya, dan yang lain-lain itu lebih balance ya, dan bahkan cenderung ke Amerika. Karena rasionalitasnya lebih kuat ya, ketimbang dengan Tiongkok yang rasionalitas pemerintahnya itu ada di kaki ya. Jadi itu kan susah, itu kan kerajaan, tetapi dengan sistem ekonomi yang kenceng ya, pada saat tertentu itu akan pecah ya, dan menimbulkan risiko yang besar. Belum tentu pemerintahan seperti itu bertahan lama. Seperti Rusia kan pecah juga ya. Terima kasih Prof. Didi mencerahkan kami. Pak Play, kalau melihat dari sisi hubungan internasional ya, kan Indonesia selalu berprinsip tidak punya musuh dan berteman sebanyak-banyaknya. Apakah di tengah percaturan geopolitik sekarang, kita bicara misalnya Laut Cina Selatan, Indonesia masih bisa bermain aman seperti itu? Atau memang ya yang paling bagus seperti sekarang ini menempel begitu rupa ke Tiongkok? Tidak, jadi artinya kita itu sebetulnya cukup mandiri ya. Kita punya satu posisi bahwasanya mengkapitalisasi diplomasi ini menjadi relevan. Menjadi eksis sehari-hari dalam konteks misalnya menjaga keamanan. Bagaimana membuat kondisi itu kondusif di Laut Cina Selatan. Nah, salah satunya Kemlu itu menyiapkan COC, Code of Conduct. Itu yang sedang diproses dengan Cina. Bagaimana Cina itu dikelola kelakuannya, gampangnya, untuk supaya tidak nyebrang gitu, supaya tidak melewati batas, tidak mengulangi terus beberapa kali insiden itu. Jadi di situ ada tentunya ada sebuah upaya kita mengkapitalisasi segala sesuatunya ini menjadi ada
there is a limit buat orang itu gitu loh. Kita juga punya gitu. Jadi merubah sesuatu yang potensi konflik ini menjadi kerjasama. Nah itu yang menjadi penting dan relevan untuk saat sekarang dan masa depan gitu ya. Contohnya itu bagaimana kita sekarang cukup bangga bahwa Indonesia sudah 51 negara mengaksesi Traktat Persahabatan dan Kerjasama. Bayangkan Saudi Arabia yang kemarin terakhir adalah mengaksesi. Artinya dia menerima keadaan di daerah kita itu. Terima kasih. Pak Hendrawan, yang sudah terjadi harus diamankan tentunya. Sebagai anggota DPR, wakil rakyat, apa yang akan dipastikan kepada pemerintah supaya tidak hanya menguntungkan Tiongkok nih yang terjadi kerjasama terakhir? Ya dengan kegiatan pengawasan yang kami lakukan, kami terus-menerus minta updating informasi, ya. Kami minta apa-apa yang sudah dicapai dengan kerjasama ini. Ya. Jadi, tetapi secara umum, Leo, saya melihat bahwa dari segi pertahanan keamanan kita sebenarnya masih dekat dengan Amerika Serikat. Hanya memang dari segi ekonomi mungkin karena aspek kewilayahan, komplementaritas, momentum dan seterusnya. Jadi masih tetap berusaha keseimbangan itu terjadi. Saya kira itu disadari betul lah oleh presiden-presiden Republik Indonesia, bukan hanya Pak Jokowi, presiden-presiden sebelumnya juga. Sedikit lagi, meskipun Bapak dari fraksi yang sama dengan asal presiden, itu akan tetap bisa kritis mengkritisi. Oh yes. Karena kan tidak tahu ini. Kritik yang konstruktif, kritik yang jujur itu bagian dari vitalitas kepemimpinan. Baik, terima kasih. Mas Eko, kan ada pepatah mengatakan belajarlah sampai ke negeri Cina untuk mencari ilmu. Tapi kalau dalam hal hubungan kerjasama ini kan tetap Indonesia harus lebih banyak menang. Anda mau mengingatkan apa yang harus dipastikan supaya tidak Tiongkok lagi yang diuntungkan lebih banyak? Iya, kalau bicara mengingatkan apa, tentu saja pertama kita harus melihat ya investasi dari China ini sebetulnya ya secara umum gitu ya. Ini memang kira-kira mereka itu masih belum standar global. Artinya ada narasi besar kita ya secara global itu adalah kepada sustainability begitu, termasuk dalam konteks lingkungan dan governance begitu. Nah, green economy. Iya, green economy semacam itu. Nah, ini ya sepertinya ini kalau dengan Tiongkok ini hal-hal kayak gini ini belum jadi concern mereka begitu. Asal uang masuk yang penting profit dulu ya. Iya, dan yang penting cuan dulu. Iya, yang penting cuan ya, semacam itu. Nah, ini kalau ke depan kita biarkan itu sebetulnya juga ada resiko-resiko gitu ya, bahwa nanti ya bisa aja produk-produk yang dari Indonesia yang berkaitan dengan aspek-aspek kerjasama dengan Cina tadi, karena value dari sustainability mungkin tidak jadi dominan, nggak terlalu diperhatikan, itu bisa saja nanti terhambat ya ketika terjadi hubungan dengan negara-negara lain yang mengedepankan aspek itu gitu. Yang pertama itu. Terus yang kedua, sebetulnya kalau dari sisi momentum ya, katakanlah tadi mungkin ada potensi 175 triliun akan masuk begitu. Tapi kok saya melihatnya ini mungkin tidak akan dalam jangka pendek begitu. Artinya dalam waktu dekat saya rasa enggak. Kenapa? Karena Cina ini pada hari ini, pada saat ini itu sebetulnya belum pulih dari pandemi kemarin ya. Pattern growth-nya itu sebetulnya mereka antara 8-9%. Nah, akhir-akhir ini katakanlah tahun ini hanya diproyeksi bisa tumbuh 5%. Tahun depan pun juga cuma 5%. Artinya sebetulnya mereka itu butuh banget juga di dalam internal mereka, di dalam negerinya untuk menumbuhkan ekonomi begitu, sebelum mereka kemudian juga bisa katakanlah lebih banyak memasifkan ininya ya, investornya ke negara-negara lain. Jadi prioritas gitu. Tiongkok sekarang sebenarnya internalnya, domestiknya. Saya rasa iya, tapi karena Indonesia berkunjung ke sana ya baik-baiknya ya diterima dengan baik ya, dengan MOU tadi, tapi kan MOU nggak begitu mengikat kan. Terakhir Anda lihat dari kunjungan terakhir Presiden ke Tiongkok akan lebih menguntungkan, merugikan atau netral untuk Indonesia nih Mas Eko? Harapannya menguntungkan kedua belah pihak tentu saja gitu kan. Tidak mungkin hanya kita saja ya, nanti mereka juga akan ini. Tapi kalau dilihat ya ini kan karena limitasi waktu juga oleh Pak Presiden, memang ini tahun depan ya beliau mungkin sudah penggantinya begitu, sehingga memanfaatkan dan juga kemudian lagi-lagi menawarkan IKN ya sebagai fokus utama dari kerjasama begitu. Kita harapkan apa yang kita sampaikan malam ini menyumbangkan juga untuk keuntungan bagi bangsa kita. Saya berterima kasih kepada Prof. Didi Rabini, Prof. Hendrawan, dan Mas Eko dan Pak Priyatna. Dan pemirsa tetaplah bersama kami karena Economic Challenges akan kembali Selasa pekan depan. Saya Leonard Samosir, terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.